TBE atau SMHTR kan fundamental ya. Jadi merubah diri menjadi memantaskan diri ya. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah rutin. Kalau malam jam 2:30 bangun langsung mandi sholat. Ini lebih enak. Jadi saya pernah merasakan namanya sholat ini bener-bener belum pernah yang saya rasakan. Jadi enak. Jadi kalau ingin sholat tahajud yang enak mandi dulu. Jadi kita berdoa ini bener-bener kita bisa nangis bisa apa gitu. Kalau TBE atau SMHTR kalau dulu ya, ini kan membangun fundamental. Ini yang penting. Dulu saya nggak ada, sholat itu formalitas saja. Setelah ikut TBE, ini benar-benar terbangun fundamental kita. Bener, saya bukan promosi ya, saya juga nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat dari Allah langsung. Saya lunas utang, bisnis saya luar biasa. Alhamdulillah, saya membangun pabrik pupuk juga ada. Kemudian pestisida ya, jadi mulai nutrisi, mulai insek, fungi dan lain-lain. Ini semuanya saya ada. Dulu memang saya hutang banyak karena sudah salah jalan, salah mindset. Jadi orang sukses itu harus utangnya banyak, itu mindset saya. Karena pada saat itu ada produsen saya, itu 1 bulan bunganya itu 10 miliar waktu itu ya. Jadi saya pengen mengikuti gimana saya harus bisa ngasih bunga 10 miliar, kan keren itu dulu. Keren. Ya. Iya. Setelah bagus. Setelah diajak Pak Haji Thohir ini, saya sebenarnya kan nggak tahu namanya MTR itu apa. Jadi saya jalan lurus saja, gimana saya harus bisa melampaui, bisa menggani di atas 10 miliar. Ini mindset saya dulu. Jadi sebenarnya saya waktu diajak Pak Thohir saya nambah lagi 150 miliar sudah di ACC saya tinggalkan. Ini pun saya bertengkar sama ini, kok nggak ngurus-ngurusi perusahaan saya kan gitu. Jadi ya sempat debat. Saya diajak ke Ustadz Samsul, sama Ustadz Samsul juga sama, saya debat. Kok enak suruh memberhentikan bisnis saya untuk menghentikan utang saya, kan bisnis kan kacau semua. Nah, setelah itu saya membaca buku merah itu dan lewat istri saya, ternyata kejadian demi kejadian itu ada di dalam buku merah. Ternyata ketenangan hati itu bukan ukuran berapa banyaknya utang atau berapa banyaknya yang kita punya gitu. Ya, jadi teman-teman kan ini wajahnya masih gelap semua saya lihat ini. Tapi dulu lebih gelap saya ya. Jadi luar biasa itu gelapnya. Ya, gelap. Jadi dulu ini ya, mohon maaf, Pak Saikul ini teman saya kemana-mana, bahkan tidur pun bersama. Bahkan sampai istri saya dan istri dia itu cemburu. Ya, kemana-mana kok sama Pak Saikul aja kan gitu kan. Bahkan di telepon itu nggak nyambung dengan Pak Saikul. Tapi ngapain kalau Pak Saikul langsung diangkat. Terus begitu sampai bener istri saya sama istri dia itu sampai cemburu. Tapi bukan ya, maksud saya kita nggak begitu ya. Dalam arti kita mohon maaf ini ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini kita ada bisnis, ada begini kemana-mana ya. Maksudnya begitu, bukan begitu ya. Begitu tahu lah maksud enggak. Jadi ya karena teman baik kemana-mana ya gitu. Tapi yang saya mau saya ceritakan ini begini. Maksudnya tadi bilang saya mengajak. Ini di MDR ini saya udah ikut MDR yang mengikuti seperti jenengan ini 1,5 tahun ya. Padahal Pak Saikul kemana-mana sudah saya bilang tadi kan sama saya nggak bilang, nggak tak bilangi kalau saya itu ikut MDR. Sudah 1,5 tahun, saya nggak saya bilangi, nggak juga saya ajak. Karena apa? Waktu itu dia masih mendewakan bank, gitu kan. Jadi sudah mendewakan bank, apapun itu harus dengan utangan begitu dia kan. Lah saya tidak, walaupun setiap hari ke Bogor, 2 minggu sekali ke Bogor, kemana-mana saya paling ini belanjakan istri kemana atau belanja dengan istri kemana. Saya kan memang juga sama istri. Ya siapa tadi yang sama istri ini? Ada nggak yang bersama istrinya? Nah, ini yang bener. Jadi apa itu? Kita harus sama istri, begitu ya. Maksudnya kalau belajar di MTR, kalau sendiri itu kurang, ya. Jadi seperti itu. Lah saya sama istri kemana, di Solo, saya di Surabaya, begitu ditanya. Tapi sebenarnya saya ikut seminar-seminar, ikut pelatihan di MDR. Karena saya takut kalau nanti belum waktunya ya toh saya ajak malah jadi hubungan jadi kurang enak. Lah saya tunggu
momen yang pas. Lah itu tadi momen yang pas waktu itu saya tahu uang cair itu kalau tidak salah 54 miliar waktu itu ya, baru cair ya toh 54 miliar, belum ada 1 minggu itu udah habis Pak. Terus ini mau ambil lagi 150 miliar. Baru itu dia duduk di kursi waktu itu mau ngambil lagi, jatuh dari kursi dia itu. Suruh tak pijiti akhirnya jatuh, dan dengan pijiti itu tak bilangi, udah stopen utangmu. Aku gituin. Seperti itu. Akhirnya dia juga biasanya orang ngeyel ya. Jadi saya pun kalau biasanya kalah kalau berdebat saya kan. Saya tidak bisa menjelaskan, udah tak kasih buku merah, terus langsung ini saya ajak ke Ustadz Samsul ke sini sama istrinya. Dan alhamdulillah ini bisa dilanjut cerita. Ya, itu. Ya. Jadi saya sama Pak Cito ini kayak Gus. Jadi meskipun mesti sering berdebat ya. Masalah bisnis mungkin kalah dengan saya karena utangnya kan banyak saya otomatis ya. Gitu ya, betul. Utang yang banyak berarti lebih hebat kan? Gitu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi singkat cerita aja karena waktunya kan terbatas. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, utang itu pasti akan lunas. Dan gimana caranya? Nggak usah dipikir utang itu. Maksudnya nggak usah dipikir gini, bisnis harus tetap dijalankan. Jadi saya membagi tugas dengan karyawan saya, yang bagian ngurusi nanti di perbankan, ngurusi di supplier, ngurusi di leasing. Jadi kalau memang yang berat saya hadapi sendiri, kalau nggak berat bagi tugas. Jadi saya lebih memikirkan untuk bisnisnya. Paham ya di sini ya. Jadi sahabat semua jangan berkecil hati. Hutang itu kalau memang kita benar-benar fokus itu akan terselesaikan. Jadi, fokus mikir utang apa fokus mikir usaha Pak? Ya mikir semuanya. Nanti bisa nambah semuanya juga. Nambah istri. Ini diteruskan sudah. Jadi ini yang punya utangnya banyak siapa ya? Yang paling banyak? Oh, berapa? Oh cuma 100. Jadi loh, bener. Jadi saya itu dulu awal ikut MTR sampai saya suruh hitung utang berapa, saya bingung karena saking banyaknya. Mulai dari hutang bank semuanya kan saya hutang. Kemudian leasing, saya juga semua leasing ada. Ya toh, semua. Kemudian hutang supplier. Hutang supplier itu juga cukup banyak sekali. Yang menurut saya hutang bank itu menurut saya lebih ringan daripada hutang supplier. Ya, jadi karena kita punya supplier banyak. Saya waktu itu pegang 50 perusahaan, 55 perusahaan. Semuanya kering-kering nagih terus karena kita kan barang kan sudah lepas. Bermasalah di bawah kan otomatis. Jadi yang menjadi beban saya waktu itu adalah hutang supplier. Kalau hutang bank kita kan punya jaminan. Ngapain harus dipikirkan. Usahanya apa Pak tadi Pak? Belum. Oh iya, mohon maaf. Jadi saya ini usahanya di bidang sarana produksi pertanian. Jadi alhamdulillah singkat cerita, setelah saya ikut MTR, saya dulu kan cuman distributor aja ya. Distributor dan detail. Kemudian setelah ikut MTR, saya menjadi produsen sekarang. Jadi saya ada beberapa PT yang memang saya punya brand. Silahkan nanti buka aja di usaha saya ya. PT Andava Agroindo. Silahkan bapak-bapak yang mau usaha di bidang pertanian, sarana produksi pertanian, silahkan hubungi saya. Nah, jadi karena di MTR ini adalah dibekali mindsetnya itu harus jujur, amanah, ya toh, terutama itu ya kita harus sama-sama. Jadi jangan terlalu ambisi. Jadi kenapa saya hutang itu banyak? Karena saya banyak investasi. Saya itu istilahnya rakus, gerangsang, pingin menguasai seluruh Indonesia dan saya membuka cabang di mana-mana. Jadi banyak investasi. Ya, jadi teman-teman kalau mau usaha jangan nafsu, fokus. Ya ini kalau di MTR sama Coach Erik, ini guru senior saya yang memang luar biasa. Ini mengajarkan kita itu harus fokus. Lah, fokus itu apa? Sekarang fokusnya untuk menyelesaikan. Ya udah diselesaikan, tapi jangan lupa untuk menyelesaikan hutang itu apa? Kita bisnisnya harus ditingkatkan. Itu aja. Jadi waktu itu saya bagi tugas, mesti yang utang banyak, mesti karyawannya kan ada kan bagian masing-masing. Jangan dipikir sendiri. Jadi biar kita bisa mikir untuk usaha kan seperti itu. Ini sangat penting sekali saya sampaikan. Ini adalah trik-trik saya gimana ngurusi utang. Jadi yang sekiranya kecil-kecil biar untuk teman-teman aja. Kalau ada masalah besar baru nanti turun. Itu aja ya. Tetap
endingnya adalah ownernya kan menyelesaikan, tapi kan bagi tugas kan lebih enak kan seperti itu. Ini salah satu strategi untuk menyelesaikan utang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting sudah tahu siapa sih Pak Syekhul Hadi yang utangnya banyak, ya ini orangnya. Sementing yang jelas seperti itu. Dan alhamdulillah dengan bimbingan MTR saya ikut BTC. Ini waktu itu sama Ustadz Samsul sendiri, karena waktu itu utang saya paling banyak sendiri dan memang saya stres banget. Gak mungkin, jadi wajahnya masih gelap tapi masih agak terang dikit lah. Kalau dulu saya kusam, mau tertawa aja susah. Gitu. Ternyata kok utang saya banyak ya. Dulu saya nggak mikir karena fokus adalah gimana saya bisa ngasih bunga yang banyak. Ini adalah target saya untuk menjadi orang terkenal. Memang benar menjadi orang terkenal yang banyak hutang itu ternyata jelek. Kan gitu. Jelek dan memang itu kan sudah menyalahi aturan agama ya. Jadi saya nggak sesuai dengan syariat. Jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan. Intinya punya utang itu harus diselesaikan, ya kan. Jadi yakin materi yang diberikan sama coach sama ustadz jalankan aja. Waktu awal memang ya ini bener nggak ya. Tapi kalau kita dibarengi dengan maaf ya sholat malam itu nanti hati kita lebih enak. Itu strategi trik-trik yang memang saya lakukan. Kalau bisa, kalau sudah fundamental terbentuk ikut TBE atau SMHTR kan fundamental ya. Jadi merubah diri menjadi memantaskan diri ya. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah rutin. Kalau malam jam 2:30 bangun langsung mandi sholat. Ini lebih enak. Jadi saya pernah merasakan namanya sholat ini bener-bener belum pernah yang saya rasakan. Jadi enak. Jadi kalau ingin sholat tahajud yang enak mandi dulu. Jadi kita berdoa ini bener-bener kita bisa nangis bisa apa gitu. Kalau TBE atau SMHTR kalau dulu ya, ini kan membangun fundamental. Ini yang penting. Dulu saya nggak ada, sholat itu formalitas saja. Setelah ikut TBE, ini benar-benar terbangun fundamental kita. Bener, saya bukan promosi ya, saya juga nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat dari Allah langsung. Saya lunas utang, bisnis saya luar biasa. Alhamdulillah, saya membangun pabrik pupuk juga ada. Kemudian pestisida ya, jadi mulai nutrisi, mulai insek, fungi dan lain-lain. Ini semuanya saya ada. Silahkan nanti yang di bidang pertanian kalau mau bisnis silahkan hubungi nomor saya di nomor ini ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.